boleh aja perpanjangan untuk balance ya, daripada garansi siapkan, dompet siapkan ya, jutawan jutawir ditungguin sudah. Yang kasihan itu kan ada ya orang ya mau melamar perawan buat kawinan ya, nungguin uang siba untuk kawin, nggak taunya nggak jadi terbang. Itu barang yang sudah ngajeng mengkelung kembali, kasihan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Berjumpa kembali, bertemu kembali Mas Bro Tegal yang acak adut, yang blek utakan, yang sondol kenyot, yang macam-macam, yang mbak bodoh amat emang gua pikirin. Yang penting Mas Bro akan mengedukasi untuk teman-teman kita semua ya, sebangsa setanah air. Mudah-mudahan jadi cerdas, jadi pinter di dalam bermain kripto agar nanti cuan ya. Harus didalami, harus dipelajari ya. Hari ini Mas Bro akan membahas Shiba Inu ya, yang mana Shiba Inu juga banyak yang minta untuk dibahas. Sekarang akan saya bahas. Lama Mas Bro jarang ya bahas Shiba Inu, akan saya bahas ya, karena ngeri-ngeri sedap ngeri. Begitulah Shiba Inu, pantang mundur, rawe-rawe atas, malang-malang putung, akan saya bahas di pagi hari ini. Menurut pandangan Mas Bro, Anda jangan loncat-loncat ya, jangan cengar-cengir, jangan kegirangan RP1 Bannon ondole anjluk ya. Pandangan saya bisa boleh berpandangan, pendapat orang punya analisa yang berbeda ya, analisa dari Mardiah apa analisa dari alam gaib, semua kan boleh aja. Analisa itu kan masing-masing kepercayaan masing-masing. Ketika Anda menjagokan salah satu jagoan lurah kan, saya pasti jagoan saya akan menang, saya pasti yakin jagoan saya akan menang. Lawannya juga sama akan mengucapkan seperti itu, tapi nanti kan kejadiannya belum tentu. Masa lurah 4 mau jadi 4-4-nya semua, pas paling enggak salah satu ada yang tergeser, ada yang selangir, nggak laku, nggak jadi kepala desa, nggak semua. Yang 4 bermain, yang 1 dipilih kan, yang 3 tersingkir. Seperti itu cara gobloknya, cara bodohnya. Menurut pandangan Mas Bro bahwa Shiba ini dulu dengan sekarang lain, dulu lain sekarang. Nanti juga akan saya kasih berita-berita ya, terutama ini saya kasih teknikal dulu ya. Jadi untuk Shiba Inu ini ya, sebetulnya awal mula Shiba Inu jadi Rp1 itu prosesnya hanya 1 tahun. Yang dulu itu meme coin, lelucon, tidak ada project, tidak ada apa-apa. Tapi karena komunitasnya kuat, holdernya banyak, didukung dengan dedengkot kripto kelas 1. Kelas 1 siapa? Kelas 1 Vitalik Putrin itu 1, 2 Elon Musk itu dulu. Jadi maka harga itu akan terbang waktu itu, memang disepong. Dan paus ETH turun gunung, BTC Maxi turun gunung, yang mana market capnya kecil dulu ya, rankingnya juga 40 lebih. Ini yang ronde kedua loh ya, yang ronde kedua itu 40 lebih, tiba-tiba sampai 5 besar atau enggak 6 besar, lompatannya berkali-kali lipat itu naik. Dan dulu yang sangkut belum sebanyak seperti sekarang ini ya. Jadi pendapat Mas Bro, sebetulnya teknologi sebagus apapun, sehebat apapun ya, itu tidak ada gunanya Bro tanpa ada investor. Sama juga Shiba Inu ini, biar projectnya bagus, Shibarium, tetek merek segala macam, jika tidak ada investor, jika tidak ada demand, kenaikannya juga akan ngos-ngosan. Lain dulu, lain sekarang. Sekarang yang sangkut sudah banyak ya, paus pula di situ pada sangkut. Bedanya dulu nggak ada project meme coin, memenan. Sekarang ada project. Walaupun ada project tanpa demand, tanpa investor, juga tidak akan ngajeng. Percaya nggak? Lah dulu tidak ada project, tidak ada apa-apa, meme coin, tapi kok bisa tinggi? Karena investornya banyak. Dari BTC Maxi masuk, Vitalik Buterin di situ juga
menyepong-nyepong, ditambah lagi tweetan-tweetan Elon Musk, holdernya banyak, komunitasnya kuat, situasinya bersemangat menggebu-gebu ya. Setiap ada penurunan holdernya pada serok itu dulu bahola. Nah sekarang ini pendapat Mas Bro loh ya, boleh beda pendapat, yang namanya juga analisa itu kan berbeda-beda. Yang saya katakan tadi, kepala desa 4 bermain yang menang 1 itu semua kan mengharapkan jadi pemenang. Ya sekarang Elon Musk sudah nggak mikirkan lagi kelihatannya ya, sama si Tosi juga kelihatannya sudah nggak begitu dekat, sudah menjauh. Vitaliknya juga kayaknya sudah kurang bersemangat karena sudah banyak yang sangkut paus di situ ya. Walaupun ada project itu kan nggak semudah itu bikin project. Yang namanya bikin project itu bakar uang dulu bro, modal dulu, kerja dulu. Itu pun projectnya belum tentu jadi. Kalau dulu nggak ada project terbang tinggi, nggak ada uang untuk masuk project ya, langsung saja main di koinnya, jebret ya, demandnya kuat, banyak, terbang tinggi, jadi nyata. Sekarang ada project itu butuh dana, butuh investor ya, paham ya, butuh demand. Kalau nggak ada investor, biar ada project juga tidak ada gunanya, harga tetap ngelemprek di bawah, naiknya ngos-ngosan. Nah ketika dulu nggak ada project kok bisa naik tinggi, yang sangkut nggak ada, Elon Musk bermain, Vitalik bermain, semua masuk ke situ semua, nggak mikirin project, demandnya banyak, investornya banyak, pausnya tumblek-blek, ETH masuk ke situ semua ya, dari BTC masuk ke situ semua, terbanglah barang. Ya kalau sekarang berbeda, project banyak sekali ya, bubble. Sekarang cenderung kelihatannya masuk ke PP daripada paus-paus ETH itu, yang mana market capnya masih kecil, yang masih bisa diharapkan ketika nanti terbang, ngangkatnya nggak begitu perlu banyak modal dan keuntungannya nanti besar. Mereka pakai riset nggak sembarangan. Ya kalau sekarang mau ngangkat SIBA, sama juga bunuh diri dong, kan begitu ya. Kita masuk di SIBA banyak ya, bertriliun umpamanya, saya ibaratnya koplok ya, welan masuk situ ya, berapa triliun saya masukkan ke SIBA naik ya. Mereka TP sih ya, yang udah sangkut lama, kebetulan ini sudah nungguin 3 tahun naik, inilah TP aja udahlah, saya tinggalin lagi. Mampusnya saya, yang mampus saya ya sebagai investor yang baru masuk. Apalagi sekarang yang pada sangkut di pucuk well-nya itu, yang apa namanya, dompet-dompet nomor 1 sampai 10 kelihatannya bermain bro. Kayak kemarin yang berani masuk ke SIBA harga jadi naik itu kan, dia ngambil di bawah itu sampai 4, berapa triliun gitu ya, masuk ke SIBA itu kan, itu nggak mungkin investor baru, takut. Paling enggak itu investor yang sangkut di pucuk, ataupun walaupun baru, dia hanya ingin scalpingan, mencari momen yang saat ini akan diluncurkan Sibarium. Saya rasanya itu untuk SIBA ini ya. Jadi sabar ya, tenang ya, berbeda pandangan ya, boleh ya. Ini SIBA kalau lihat daripada TA nya, kalau kita lihat daripada Mbah Fibonacci ya, kondisinya itu lebih parah daripada Cardano. Kalau Cardano itu masih di pertengahan daripada merah ini ya, ini sudah betul-betul di bawah. Dasar sekali harga SIBA itu. Ya kalau naik sedikit aja langsung gimbat yang di atas. Sekarang ini yang di sini aja belum kejemput, ini areal sini nih ya, masuk areal sini aja belum, ini belum kejemput, apalagi masuk areal sini nih, belum masuk sini, belum sampai ATH. Kayaknya berat ya, saya katakan bolak-balik roket 20 ke sini juga nggak akan sampai ya. Saya rasa paham di situ itu untuk daripada sisi Bainu itu ya. Ditambah lagi bahwa sekarang sisi ini
market capnya sudah ratusan triliun bro. Beda dulu ya. Kalau kita besarkan di sini ya, kita lihat untuk di sininya garis trendline-nya ini ya, TA nya di sini sebentar ya. Ini masih jauh bro ya, ini masih jauh. Ini baru-baru bermain di sini bro ya, baru bermain di areal sini. Berapa persen kalau kita ukur nih, masih di bawah. Padahal kalau Rp1 pun ya itu harus ke sini bro. Itu Rp1 tuh di atas ini ya. Ini kan kenaikannya kan baru segini nih, menyentuh trendline yang atas saja belum ya. Ini resisten ini nanti kalau sampai sini itu berat sekali. Banyak yang sangkut di sini nanti akan TP. Ini baru resisten yang pertama. Untuk di weekly-nya itu resisten pertama loh, itu loh. Belum nanti resisten yang keduanya ya, yang ketiga, keempat. Ya, itu pandangan saya. Kalau Anda berpandangan nanti $1 ya boleh-boleh saja, yang namanya analisa, siapa yang larang ya, gitu ya. Sekarang kalau lihat di Mbah Bimbo lagi, saya perjelas lagi. Ini kondisinya betul-betul di bawah. Resistennya mana? Banyak sekali ya. Resisten pertama di sini ya. Ini Mbah Bimbo loh. Keduanya di sini, ketiga, keempat ya, kelima. Ini kalau mau ATH Rp1 di Mbah Bimbonya itu harus melewati daripada resisten 1, 2, 3 ya, 4 ya, 5 resisten. Ini satu resisten aja belum jauh. Satu resisten di areal merah pun baru trade dikit, belum kesini. Ini sudah ratusan triliun. Nah kalau ini akan mencapai Rp1 kembali ya, bisa terjadi melebihi daripada market capnya BTC. Apa itu mungkin? Ya itu pendapat pribadi saja, gak usah ngamuk ya. Siba boleh aja berpandangan untuk balance ya, daripada garansi siapkan, dompet siapkan ya, jutawan jutawir ditungguin sudah. Yang kasihan itu kan ada ya orang ya, mau melamar perawan buat kawinan ya, nungguin uang Siba untuk kawin, nggak taunya nggak jadi terbang. Itu barang yang sudah ngaceng mengkelung kembali, kasihan dong. Kacau balau ya. Di situ memang kondisinya, keadaannya ya. Nah sekarang ada lagi yang uang mau buat kawin. Ini kalau yang buat kawinnya tak mending ya, sudah ngelamar. Ini yang parah ya. Ini ada yang parah lagi, uang itu mau buat kawin ya, untuk dibelikan di Siba. Aduh, tahu-tahu uangnya habis saja ya. Saya rasa untuk Siba ini saya rasa udah cukup ya. Untuk ya sekali-kali Mas Bro tak membahas Siba, kondisinya yang apa adanya. Saya ngomong apa adanya, memang kondisinya seperti ini. Kenaikannya itu naik tinggi jauh banget bro ya. Ini longsornya terlalu dalam. Sedangkan menurut Mbah Bimbo biasanya jika suatu barang akan dia bertahan di Bimbo 38, ini kan di sini nih. Nanti sebentar ya, ini koplak lagi nih. Kacau. Ini sebentar ya. Suatu barang bisa bertahan di Bimbo 38. Ini kalau di sini Bimbo 38 tuh di sini nih. Biasanya akan mental ke sana. Tapi kalau di sini Bimbo 38 nggak mampu, akan jebol terus ke bawah. Itu secara psikologi dari Fibonacci. Ini kan akhirnya kan betul ke sini terus itu ya.
Jadi nanti kalau setengah HTA pun saya rasa berat. Dan sekarang itu nggak mikir project ya. Kalau project tuh project Sibarium tuh katakanlah masih ece-ece, belum ya bagusan project Albitrum, OP, Cardano jauh. Ibarat ini dibuat dari tepung terigu sama kerupuk ya, belum tentu jadi, masih uji coba. Kalau Cardano dibuat dari baja, jauh bagaikan langit dan bumi. Akan tetapi project itu sebetulnya nggak ada artinya ya. Kalau sebagus apapun project itu sebetulnya nggak ada artinya tanpa investor yang masuk. Semua tergantung demand sama supply ya. Jadi pusing kan? Saya rasa cukuplah ya. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, banyak salah banyak dosa itu pasti ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang, tendang, terserah Anda. Mudah-mudahan teman-temanku semua ya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.